financial service ini itu adalah membantu teman-teman karyawan yang keperluan atas dana darurat. Namun sebelumnya saya disclaimer ya, saya mau emphasis bahwa Fenton itu bukan pinjol P2P lending, atau P2P lending ya. Oke. Hai Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap Cuan. Apa kabar Sobat Cuan? Baik-baik, kondisinya sehat-sehat itu yang paling penting ya. Sembari menjalani ibadah puasa, semoga selalu sehat, selalu semangat ya buat Sobat Cuan. Nah, hari ini kita mau bahas tentang banyak hal terkait dengan employee, pekerja, karyawan ya. Kayak Maria juga pasti ya. Maria itu pekerja, karyawan lah namanya, dan butuh sesuatu hal yang happy-happy. So, Sobat Cuan, di sini ada Fenton. Hai, halo. Bro Rico. Hai, how are you? Apa kabar? Sehat-sehat semua, Mbak. Thank you. Ini kayak kewajiban gue untuk memperkenalkan Bro Damar dan juga Bro Rico ke Sobat Cuan ya. Yeah. Sobat Cuan, di sini saya ngobrol sama orang-orang hebat, orang-orang penting, dan yang jelas mereka masih muda tapi hebat-hebat luar biasa ya. Di sini ada Bro Damar Aditya, Grup CEO-nya Fantony, dan juga ada Rico Simanjuntak, Vice President of Brand Communication Fantony. Halo Sobat Cuan. Boleh dong, Sobat Cuan, halo. Sobat Cuan, halo. Di sini semua sobat-sobat mencari cuan berkumpul ya. Sama mungkin ya dengan Fantony yang selalu bikin employee happy ya. Kalau Sobat Cuan denger kita nih hari ini, pasti pada nanya, apa lagi sih? What kind of this? Katanya, apps apalagi sih Fantony, apaan sih gitu ya. Nah, gue persilakan deh, terserah siapa mau Bro Rico, Bro Damar. Bro Damar yang oh siap. Boleh. Apalagi sih nih Fantony, apalagi sih? Baik, jadi yang Fantony coba tawarkan di sini adalah sesuatu yang benar-benar fresh. Maksudnya adalah fresh di mana benefit yang kita tawarkan bisa langsung dirasakan oleh karyawan dan perusahaan tempat mereka bekerja. Oke, berarti ini marketnya employee ya? Employee, oh, ya. Kita langsung niche market employee, gitu. Jadi kalau kita lihat company di Indonesia sekarang, kalau kita lihat kayak riset-riset yang ada jutaan company di Indonesia dari skala kecil, sedang, sampai skala besar, yang mereka mempekerjakan ratusan juta employee itu kan yang ada di Indonesia. Cuman sayangnya dari 1 jutaan tadi berapa banyak sih yang sudah menyediakan employee benefits yang proper bagi karyawan-karyawannya? Karena kalau yang kami pahami dan saya yakin juga Sobat Cuan pahami bahwa employee adalah aset terbesar dari sebuah perusahaan. Oh, gue suka nih kalau ya kan? Yang mana employee adalah apalagi employee benefit ya, karena biasanya kan para perusahaan biasanya atau para pemberi kerja ya udah lu gue gaji kan, bener, ya udah selesai. Ternyata ada lagi. Tapi kan nggak sesimpel itu gitu kan? Karena kita harus memanusiakan manusia. Kalau kata orang kan seperti itu. Yang namanya employee kan manusia yang mana butuh didukung dari sisi apapun yang mereka butuhkan. Jadi yang namanya employee mereka butuh dari sisi edukasi, dari work-life balance, dari kesehatan, sampai ke finansial pastinya gitu kan. Jadi hal itu yang mau kita coba untuk kita dukung dengan cara kita bekerja sama dulu dengan perusahaannya, baru nanti employee yang bekerja di sana bisa menikmati layanan dari Fantony. Dan semuanya free, zero cost free bagi company. Jadi company-company yang pusing sekarang mau alokasiin budget buat employee benefits, Fantony solusinya. Karena kita nggak nge-charge sepeser pun kepada company gitu kan. Bro, pertanyaan gue 20 lu jawab semua udah. Jadi apa sih gitu ya? Langsung kejawab Sobat Cuan. Udah Marlo nggak usah nanya lagi, udah ngerti gitu ya. Tapi it's a common business di Indonesia. Apakah memang ini platform yang biasa atau memang sudah banyak nggak sih di Indonesia nih yang kayak gini-gini menawarkan employee benefit, atau memang ini is a brand new from Fantony sebenarnya? Sebenarnya boleh dikatakan ini brand new karena kita boleh memposisikan diri kita sebagai the first employee super apps. Kenapa? Karena kembali lagi balik lagi tuh kita meng-create Fantony ini itu basically dari melihat diri kita sendiri. Jadi Fantony ini awal mulanya itu dari karyawan untuk sesama karyawan. Jadi we know what we actually need kan. Kita perlu apa nih, dan kadang belum tentu kita bisa mendapatkan itu dari tempat di mana kita bekerja. Dan mungkin bukan mereka tidak mau,
Mungkin karena mereka ada keterbatasan budget dan lain sebagainya, atau mereka wah saya bingung nih mau employee benefit seperti apa gitu kan. Makanya dari itu pada saat Ventani diformulate, kita kayaknya kita harus bisa mempertimbangkan 4 services utama yang tadi Bro Damar sampaikan, yang mulai ada aspek financial service-nya, aspek lifestyle teknologinya, aspek akademinya, bahkan dengan aspek insurance-nya. Jadi kita jamu ini menjadi satu dalam employee super apps kita. Oke, ketika ini kemudian diluncurkan di Indonesia 2019 ya? Kita masuk Indonesia 2019. Berarti kan setiap bisnis yang di-build up di sebuah negara atau di sebuah tempat kan karena melihat bahwa memang pasar ada, needs juga ada gitu ya. Betul. Ventani melakukan research itu nggak di Indonesia bahwa memang ternyata banyak loh employee yang belum mendapatkan employee benefits sehingga perlu nih ternyata bantuan dari Ventani. Sejauh mana riset itu dilakukan sehingga nanti ini bisa terserap bagus nih market dan juga needs-nya. Research sudah kita lakukan dan mungkin sebelum masuk ke sana mungkin kita bisa share bahwa founder kami beliau orang Jepang. Oke. Kalau di Jepang di sana kan yang namanya employee benefits udah cukup cukup lebih proper lah daripada di Asia Tenggara gitu ya pada khususnya. Jadi kalau di Jepang atau mungkin kita ambil kiblat di Eropa atau di Amerika, perusahaan-perusahaan besar kayak Google segala macam kan mereka memberikan perks kepada employee-nya kayak contoh fasilitas gym atau mungkin mereka bisa dapat massage gratis, free lunch. Yang mana hal-hal itu menjadi hal-hal yang sangat tanda kutip mahal kali ya bagi employee di Indonesia, yang mana sangat jarang mereka temukan. Jadi hal ini yang mau coba kita bantu nih, karena tadi ada 1 juta company di Indonesia, sayangnya yang menyediakan hal itu paling baru mungkin 5%-nya mungkin kali ya. Iya, kenapa ya di perusahaan di Indonesia, ini kalau menurut Ventani sendiri ya, menurut Kak Bro, kenapa ya kebiasaan itu tidak ada di perusahaan-perusahaan Indonesia? Jadi Anda mempekerjakan karyawan sekaligus lah dikasih benefitnya, sweetenernya supaya betah, supaya ini, supaya itu ya. Kenapa ya? Apa memang karena ribet ya ngurusin karyawan jadi udah nggak kepikiran lagi gitu, atau biasanya benefitnya cuman untuk manajerial ke atas, misalnya manajerial up yang langsung dapat akses, dapat ini itu. Biasanya kalau karyawan-karyawan kayak Maria Katarina gini ya apalah sama ini gitu ya, kayak keinget gitu. Kenapa sih belum ada culture itu di Indonesia kalau menurut lu berdua, Bro? Kenapa? Karena seperti yang saya sampaikan tadi kan belum tentu nih si company-nya ini nggak mau. Tapi mungkin juga kita memenuhi atau mencoba memenuhi permintaan orang itu belum tentu kita bisa dapat loh. Karena banyak banget kan, tiap-tiap orang beda. Mungkin Damar maunya apa, saya maunya apa, Maria maunya apa, beda-beda kan. Nah jadi company-nya mungkin berpikiran, aduh saya bingung nih kalau mau accommodate semua. Saya perlu yang bisa ngebantu deh, bisa mengakomodir ini seperti apa. Ya jadi ya makanya kita meng-create apps ini, meng-create program platform ini supaya bisa membantu si company-nya. Seperti itu gitu loh. Bukan berarti mereka tidak mau. Terus mungkin juga ada dari aspek akademi misalnya. Kadang mungkin saja company-nya pengen banget untuk menginvest kepada karyawannya supaya dia mendapatkan skill development yang baik. Tapi kadangkala ada beberapa company yang berbenturan dengan masalah budgeting mereka. Nah, makanya dari situlah kita melihat bahwa kayaknya again we need to help them out. Jadi makanya itulah jadi Ventani gitu sih. With Ventani, employee happy. Iya. Pas ya. Tapi sejauh ini sudah berapa banyak company yang bekerja sama Ventani? Artinya adalah yang sudah mempercayakan employee benefit itu begitu ya dengan menggunakan super apps ini. Ini udah cukup banyak atau belum sih di Indonesia dari mulai 2019? 2019. Kita 2019 sampai sekarang udah dipercaya oleh 200-an lebih company yang ada di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia? Okay. Seluruh Indonesia. Cuman memang kalau bisa dibilang cakupan paling besarnya masih di Jabodetabek. Gitu. Makanya di 2022 dan seterusnya ini kita mau melebarkan sayap nih ke daerah-daerah. Karena yang namanya employee kan sampai ke pelosok-pelosok juga employee gitu ya, pekerja kan. Jadi itu sih misi utama kita juga di 2022 dan seterusnya. Jadi dari 200 company tersebut, kita sudah dipercaya juga oleh 200 ribuan lebih employee yang bekerja di sana. Gitu. Jadi 200 ribuan employee ini sudah mendapatkan direct benefits dari Ventani.
berupa insurance, berupa edukasi, berupa lifestyle-nya. Kita sudah support mereka semua selama 2 tahun ini. Nah, sistem kerjanya akan bagaimana sih, Bro? Mungkin kan kalau kita biasanya akses sebuah apps kan, gue mau cari apps yang bisa beli tiket, kan ada tuh booking hotel, anaknya hotel betul. Banget ya. Belinya di sini gitu kan, ada apps. Terus kemudian kalau misalnya pengen dapat voucher, misalnya ada apps. Nah ini kalau Fantany ini apa dan gimana nih? Mungkin kalau misalnya bisa dijabarkan dan Sobat Cuan bisa mungkin bisa sambil search aja ya Fantany ya. Betul. Kayak gimana sih nanti cara kerjanya dan bagaimana si employee ini menggunakan gitu. Baik. Jadi kalau dari sisi Fantany seperti yang tadi Maria sampaikan gitu ya. Kalau kita lapar tengah malam mau pesan makan udah tahu kita mesti akses apps apa. Kalau mau beli tiket tahu mau kemana. Tapi yang namanya employee sekarang kan mereka keinginannya banyak. Kalau mereka keinginannya banyak, mereka harus akses satu persatu apps kan repot kayaknya ya. Jadi Fantany di sini berusaha untuk connecting the dots. Jadi semua kebutuhan yang mereka butuhkan kita akomodir dalam satu super app-nya Fantany. Contohnya, Bro? Contohnya, saya mau ngopi bareng teman-teman. Mau nongkrong bareng lah gitu ya, kita sosialisasi. Pergi ke salah satu kopi. Wah, ada diskon nih di Fantany nih. Saya cek diskon, harga voucher 50.000 didapatkan cuman seharga 35.000. Cuan kan? Iya dong. Cuan dong. Jadi saya beli, tinggal saya redeem di counter tersebut, saya dapat kopi. Harga 50.000, saya bayar 35.000. Sobat Cuan pasti lebih cuan lagi kan kalau mengakses seperti itu. Itu simpelnya ya. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Ada nggak benefit lain? Karena kan Sobat Cuan sama-sama mungkinnya bisa buka apa sih yang ada di dalam Fantany ini. Ternyata ada fee merchant, ada Fantany Insurance Protection, Finansial, fee Academy, ada e-wallet juga, ada motorcycle loan juga. Ini kan banyak. Berarti di belakang itu banyak. Kalau kayak misalnya fee merchant, ada banyak dong berarti merchant yang bekerja sama dengan Fantany. Ya. Banyak. Banyak ya. Saya kadang-kadang saya lost count ya. Tapi misalnya bisa teman-teman misalnya Sahabat Cuan bisa download dulu. Itu bisa melihat di sana. Kita mungkin sudah lebih dari ratusan ya. Jadi misalnya mau minuman kah atau misalnya peralatan kerja. Kita peralatan kerja kayak kemeja, baju segala macam pun ada di sana potongannya. Jadi ya itu kita mencoba meng-create atau mem-picture saya ini sebagai karyawan apa sih yang saya butuhkan supaya ini. Jadi kita mentransformnya itu ke dalam apps-nya itu. Dan sayangnya baru bisa dipakai kalau memang si perusahaan si company join kerja sama Fantany gitu ya. Yang maksudnya kita seperti yang tadi Maria ceritakan ada beberapa service nih. Nah, untuk satu service yang mungkin tadi Maria sampaikan tuh yang finansial itu yang tidak bisa diakses umum. Oh, yang lain bisa. Yang lain bisa. Oh gitu. Kenapa? Karena yang finansial ini itu adalah kita dedicated khusus kepada kita katakan itu ada eksklusif member kita, yang mana perusahaannya sudah bekerja sama nih dengan Fantany. Karena financial service ini itu adalah membantu teman-teman karyawan yang keperluan atas dana darurat. Namun sebelumnya saya disclaimer ya, saya mau emphasis bahwa Fantany itu bukan pinjol, bukan. P2P lending ya. Kita memang memiliki salah satu servisnya financial technology, tapi kita bukan pinjol. Kita bekerja sama dengan pihak ketiga yang tentunya sudah terdaftar di OJK. Karena kita tidak mau bermain-main yang itulah bermain api yang nggak penting gitu kan. Jadi untuk layanan finansial itu itu dedicated untuk exclusive member saja. Karena dia mempunyai added value. Saya katakan added value kenapa? Karena itu dia ngebantu si employee-nya dan ngebantu si employer-nya. Nah, kenapa saya katakan gitu? Bisa bayangkan nggak misalnya Maria sebagai HRD nih? Mungkin salah satu employee-nya Maria ada yang pinjem ke pinjol, misalnya gitu loh. Terus tiba-tiba for some reason diteleponin. Nah, itu udah terjadi nih. Nah, jadi dengan Fantany ini kita meyakinkan untuk hal itu tidak terjadi. Kenapa? Karena proses repayment-nya atau pembayaran kembalinya itu kita
akan melalui salary reduction atau potong gaji. Dan Oke. Remember one thing, bahwa ini adalah kerjasama perusahaan-perusahaan. Artinya kalau misalnya ada karyawan yang hendak mengajukan pengajuan, itu harus lewat approval HRD-nya loh sebelum ke Fentany. Karena itu ada filternya. HRD yang tahu nih orang masih oke apa enggak ya, gitu kan. Nah, jadi ya harus ada involvement HRD-nya di mana tempat dia bekerja. Kalau HRD-nya tidak menyetujui orang ini pada saat mengajukan dana daruratnya, Fentany tidak bisa apa-apa. Fentany pasti secara otomatis akan reject. Tapi kalau misalnya disetujui, nanti akan difilter lagi nih sama Fentany ini. Udah difilter sama perusahaan, difilter lagi gitu ya. Gitu. Itu memang kesannya wah lambat ya, panjang. Yes, kita akui itu, tapi kita ada safety yang kita tawarkan di sana, added value-nya di sana. Kepastian dan kenyamanannya gitu loh. Terus berapa sih besarannya yang biasanya selama ini menjadi pinjaman gitu ya? Biasanya kan bentuknya ini kan seperti dana darurat ya dari karyawan. Berapa sih range yang bisa diambil gitu kalau misalnya memang menggunakan finansial ini dari Fentany? Sebenarnya kita ada 2 jenis service untuk yang finansial ini. Itu ada yang kita katakan cash bond, yang itu cepatlah maksimal paling hanya 1 juta atau 1,5 juta. Dan kita ada yang multi purpose, yang multiguna. Itu yang tenornya bisa 6 bulan, bahkan bisa sampai 15 jutaan. Tapi itu satu sisi fintech nih. Di fintech sendiri tuh ada hal lain, seperti misalnya ada e-wallet. Kita kan seperti kita punya e-wallet kan. E-wallet bisa dipakai sama semuanya nih? Bisa dipakai. Jadi misalnya pada saat teman-teman ingin membeli voucher promonya di V-Merchant, itu kita bisa gunakan e-walletnya juga. Gitu. Itu. Jadi terus terdevelop seperti itu. Dan kalau misalnya menyambung tadi yang ceritanya Bro Damar udah ngopi nih ya, terus kan dapat voucher, percaya apa enggak, salah satu feature-nya Fentany kan ada V Academy. Ya kan? Kita memang di saat ini masih menawarkan informasi sharing knowledge yang general. Di sana mungkin bisa sambil ngopi, bisa sambil lihat gimana sih caranya memaksimalkan bibit kopi atau biji kopi, ada di sana videonya. Oh iya. Jadi maksudnya biar sambil nongkrong juga ada ilmu lah ya, gitu kan. Seperti itu. Terus kalau kita sambung lagi ke sana, kenapa menguntungkan? Kita kan ada VIP nih, Fentany Insurance Protection, ya kan. Let's say handphonenya jatuh, jeger, rusak dong, ganti kan. Nah di VIP itu kita ada gadget insurance. Gadget insurance, jadi crack screen insurance. Bener, bisa dilihat sih. Jadi itu misalnya beneran. Tapi syaratnya jangan dibanting nggak bisa gitu. Misalnya harus dengan ketidaksengajaan ya. Iya, ketidaksengajaan. Nah itu kita ada crack screen dan gadget insurance, karena kita tahu bahwa yang dekat dengan employee apa sih? Handphonenya kan, iya kan. Jadi kalau misalnya rusak kita ganti sendiri 2 juta malas banget kan. Yang ada bocuan ya bilangnya, iya kan, malah nggak cuan kan gitu. Jadi kita memprovide juga ada di sana. Seperti itu nyambungnya. Terus bahkan kita kalau untuk yang V Academy itu kembali lagi bisnis kita kan ada B2B, dan kita tahu bahwa banyak sekali teman-teman karyawan ya, termasuk saya sih, bisikin dikit lah ya ke bos saya. Itu kan saya perlu training juga gitu kan. Maksudnya kadang kita tidak ada kesempatan, atau maksudnya kita tidak punya opportunity untuk melakukan skill development tambahan. Jadi Fentany itu sedang mendevelop suatu service yang kita namakan learning management system. Nah ini mungkin kalau ada sahabat cuan yang kebetulan HR bisa reach out ke kita. Kenapa? Karena learning management system ini adalah itu yang boleh katakan cukup customized yang kita akan dari Fentany berikan. Di mana teman-teman SR itu bisa nih sama-sama dengan Fentany kita meng-create satu silabus. Bagaimana di perusahaan itu bisa membantu orang yang levelnya staff bisa menjadi supervisor atau bisa menjadi lead supervisor dan lain sebagainya. Kenapa kita katakan sedikit customized? Karena kita tidak tahu, masing-masing industri pasti punya kebutuhan yang berbeda-beda kan. Gitu loh. Gila, ini mah keren banget sih sebenarnya. Makanya disebutnya super apps ya. Nah kalau sekarang nih planningnya, Fentany udah ada 200 perusahaan, fokus di Jabodetabek.
nanti kan mau keluar nih. Terus kemudian dengan tadi layanan yang banyak itu tadi yang disampaikan sama Bro Rico. Nah, yang paling memang sering dan jadi idola nih yang mana yang sejauh ini mungkin dari sisi transaksional ke capture kan ya? Mana yang memang paling banyak digunakan oleh employee? Yang paling banyak digunakan employee sih sekarang memang dari sisi lifestyle-nya, dari sisi merchant, dan edukasi juga udah mulai tumbuh sekarang karena banyak sekali employee yang udah mulai concern terhadap skill sama development-nya. Dan juga pasti dari sisi finansial. Tapi insurance juga udah banyak ya Pak? Ya, insurance sudah mulai sih. Orang mulai aware nih, apalagi kemarin kan ada COVID lah ya. Itu kan orang perlu biaya tambahan. Jadi orang sudah mulai, wah kayaknya we really need insurance. Insurance-nya dalam bentuk yang insurance as a common insurance nggak sih? Yang ada polisnya, harus bayar iuran tiap bulan, atau kayak gimana sih? Insurance kita simple sih Maria. Jadi bahkan ada yang paling simple dan paling cuannya gitu ya, paling cuannya. Asuransi kecelakaan kerja cuma 8.000 perak per bulan. Oh gitu? Sudah mengcover kalau ada perlu operasi misalnya. Kalau amit-amit meninggal dunia udah tercover juga. Jadi cukup dengan 8.000 perak yang mungkin digunakan buat ngopi gitu ya, disisihkan buat di insurance, lebih nyaman, lebih aman kan buat bekerja gitu kan. Jadi hal yang paling simple kayak gitu juga Ventani udah provide, dan itu udah banyak banget yang beli, mungkin sebulan bisa 5.000-an transaksi kali kalau dari asuransi itu doang. Dan itu bisa diakses siapapun ya? Apa itu termasuk yang harus employee yang mengakses? Employee yang bekerja sama artinya perusahaannya dengan Ventani? Kalau yang asuransi kecelakaan kerja, memang sekarang kita masih batasi ke employee yang perusahaannya sudah bekerja sama dengan Ventani. Karena biasanya itu kita bikin kayak bundling package lah. Jadi biar lebih cuan lagi, tadi kan si Bro Rico ini ngomong bahwa semua employee bisa download. Memang semua bisa download karena ada di Play Store dan di iOS gitu kan. Bisa langsung di-download, bisa langsung dipakai, bisa langsung dibeli, di-redeem segala macam. Tapi kalau mau lebih cuan lagi, ajak HR-nya kerja sama Ventani. Discount rate-nya akan lebih besar. Bisa unlock service finansial. Kita bisa bareng-bareng bikin silabus buat learning management system. Terus insurance tadi yang 8.000 perak juga bisa diterima gitu kan. Dan banyak lagi benefit-benefit lain. Contoh, kita mau adakan mudik bareng nih. Ini bocoran juga nih. Nanti nih mau Idul Fitri, mau mudik bareng. Kita ada program mudik bareng hanya untuk perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan Ventani. Jadi sebenarnya benefitnya banyak banget nih kalau perusahaan ini. Semua mudiknya ya. Betul. Terus Pak Riko juga banyak sekali ngobrol ke HR gitu ya. Kita adakan namanya Be Happy Campaign. Karena employee happy itu kan sebuah kata yang fake gitu ya. Maksudnya sebuah kata yang susah untuk divisualisasikan. Jadi kita mencoba untuk datang langsung ke company-nya, kita bikin event, kita undang merchant, kadang-kadang kita bikin seminar. Jadi emang happiness itu emang terasa di dalam perusahaan itu. Nggak cuma di dalam app doang gitu ya, tapi secara culture-nya terasa, secara environment-nya kerasa, dan happiness ini emang benar-benar nyata gitu loh. Karena emang happiness index ya, kalau misalnya itu menyentuh karyawan, itu akan menyentuh loyalty-nya dia. Betul. Jadi ketika kamu dimanusiakan, tadi disampaikan oleh Bro Rico juga, akan berasa kok rasa thankful-nya, terima kasihnya tuh ke perusahaan lebih tinggi, dan akhirnya loyal, nggak pusing juga gitu ya perusahaan untuk nyari lagi orang baru mungkin di luar sana, tapi karena memang perusahaannya sudah memaintain dengan baik. Nah, Bro Rico, Bro Damar, ini kan soal kita bicara juga soal inovasi. Ada plan juga nih ya, mungkin terkait mengenai ISO 27001 ya, 2013 yang sudah diperoleh ya. Mungkin ini bisa diceritain ini apa sih gitu? Mungkin kalau secara sekilasnya, kenapa kita ISO ini? Karena kembali lagi, kita ada perusahaan berbasis teknologi. Salah satu faktor yang krusial di perusahaan teknologi ini adalah database. Keselamatan data ini atau keamanan datanya. Jadi makanya kita mengajukan untuk mendapatkan ISO itu. Jadi ISO itu lebih fungsinya lebih menitikberatkan bahwa semua data yang ada di Ventani ini adalah safe, aman. Kenapa? Karena itu kembali lagi kita ada bisnis to bisnis yang mana HR atau perusahaan itu kan mau tidak mau akan sharing data employee ke kita. Pasti. Kan? Makanya kita memastikan bahwa dengan ISO sangat ini beresiko data masih kita dicuri atau apa safe, gitu kan? Safety kan dan secure. Begitu pula untuk teman-teman yang ada di mobil apps yang mendaftarkan secara apps itu kan datanya secure semua.
Itu yang paling penting sih, karena kan apps-nya tuh akses dari handphone gitu kan. Lewat itu, lewat handphone itu udah data diri dan lain-lainnya, sangat berbahaya. Jadi emang ini sudah secure pasti as as a platform gitu ya, sudah aman gitu ya sejauh ini ya. Tidak ada ini kan, laporan-laporan yang tidak mengenakan kan. Ya, satu dua ada lah ya, maksudnya orang komplain lah ya, tapi ya gimana lah ya. Komplain karena nggak dapet voucher diskonnya. Kok kurang sih voucher diskonnya? Wah iya, keburu orang gitu kan. Misalnya atau wah saya lupa gitu kan. Ya pasti ada itu sih. Ini nih paling enak banget sih sebenarnya. Ini Sobat Cuan yang dengerin, yang wah kayak kantor gue butuh nih kayaknya platform yang seperti ini nih, bisa nih langsung menghubungi ke Fantany ya. Apalagi nanti di April sampai dengan bulan Mei ya, mau ada Carnivals to Happiness ya. Ini apa sih? Sebenarnya itu sudah lewat sih. Jadi Carnival of Happiness itu kita merayakan ulang tahun mereknya Fantany yang ke-7. Kita berbicara brand nih. Jadi di saat usia ke-7 tahunnya, kenapa saya katakan 7 tahun, tapi Bro Damar bilang di Indonesia baru 19 nih. Karena dia di Filipina udah dari 2015 merek ini. Sehingga secara merek dia usianya 7 tahun. Pada saat kita menginjak usia 7 tahun ini, kita mau create suatu event yang tidak hanya senang-senang aja lah ya, tapi more fun learning event. Jadi kita mengadakan webinar 6 jam. Webinar? Iya. 6 jam? 6 jam. Jadi dengan 1, 2, 3 topik yang berbeda. Dan masing-masing topik itu ada dua pembicara yang ahli di bidangnya. Ahli di bidangnya ini bukan berarti yang kayak profesor yang ya hari ini saya akan membahas ini, enggak kayak gitu. Enggak. Tapi lebih kepada yang ya kayak yang podcast sekarang lah gitu maksudnya. Lebih yang mereka praktisi kayak KOL SR. Jadi kita sharing session di sana dan itu ya to be quite honest kita surprise juga dengan resultnya. Karena as we know kan Zoom ada limitation-nya kan. Jadi sayang sekali ada orang beberapa yang tidak sempat masuk gitu. Gitu. Karena kita memang membuka event itu untuk publik. Seperti itu. Tahun ini ada lagi nggak rencana event-event? Rencana sih pasti akan ada, akan datang di bulan-bulan April ini. Kita merupakan salah satu tema kampanyenya ngabuburit bersama Fantany. Oke, berarti di bulan Ramadan dong ya? Di bulan Ramadan ini kita akan ada beberapa webinar dengan KOL juga. Cuman ya memang kembali lagi bahwa kita tidak mau mencoba mengajari teman-teman ya, nggak coba ajarin gitu. Kita tidak akan ambil pembicara yang hari ini kita membahas A, B, C, nggak kayak gitu kan. Garing juga nanti kan gitu. Jadi kita lebih kepada yang apa sih yang bisa kita sebagai employee dapat dari para si KOL ini. Seperti itu sih Maria. Iya ya, ini memang yang dibutuhkan ya, sebuah super apps yang connect dengan company, yang connect juga dengan employee. Itu yang paling penting. Nah, kalau kita bicara mengenai startups atau bicara soal masalah super apps itu kan biasanya mereka yang di behind the projectnya, kayak behind the Fantany kan tahu futures akan kayak gimana sih. Nah kalau menurut lo berdua nih, nantinya akan seperti apa sih needs yang mungkin akan dibutuhkan lebih? Kalau sekarang kan udah banyak banget nih, pasti Fantany ngerasa bahwa oke, gue apps gue tuh udah punya ini, tapi kan nggak akan stop di situ ya bro. Pasti akan ada kebutuhan yang entahlah, mungkin nggak common juga, kebutuhan yang absurd tiba-tiba ke depan gitu kan. Seperti apa sih kemudian Fantany mencoba untuk reach the futures? Kayak apa nanti kira-kira nih menurut pandangan Bro Damar dan juga Bro Riko? Ini mungkin kita spoil sedikit kali ya. Iya boleh lah. Apa Maria ingin? Jadi teaser sedikit nih buat Sobat Cuan. Jadi ekosistem yang coba Fantany bangun ini emang akan lebih luas lagi. Sekarang kan hanya terbatas ke 4 service tadi kan nih. Insurance, edukasi, lifestyle, sama finansial. Sekarang kita udah coba diskusi dan sedang tahap implementasi untuk beberapa servis-servis yang pasti sangat dibutuhkan oleh karyawan. Contoh, paling gampang investasi. Investasi, baik itu deposito, nggak tahu main saham, nggak tahu kripto segala macam, tapi investasi butuh gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, transportasi. Namanya karyawan butuh commute ke tempat kerja kan dari rumah. Bayangkan dari rumah dijemput abang ojek online, terus naik transportasi umum, turun di stasiun, turun di halte, dijemput lagi oleh abang, nyampe ke kantor.
tinggal pakai taktik selesai. Ya. Itu sedang kita kerjakan juga. Oh, Jadi kita ada kerjasama dengan salah satu partner juga lah untuk bisa enable hal tersebut. Jadi memudahkan ya, apalagi sekarang kayaknya udah mau pada WFO lagi nih kelihatannya karena jalannya udah banyak yang macet kayaknya. Berarti nanti akan ada banyak orange di Waduh. Sesuai dengan filosofinya orange apa sih? Kenapa sih orange? Filosofi orange ya. Itu kalau misalnya kok kayak ngajarin ya. Kayak misalnya kayak belajar di kelas marketing lah. Iya. Setiap warna itu punya psychological meaning. Jadi kayak profesor saya. Merah artinya kita tahu apa. Orange itu dia punya arti ada bravery, confident, dan happy. Jadi that's what Fantany bring. Jadi kita secara confident bisa memberikan happiness kepada teman-teman atau kepada user kita. Oke, gue penasaran sih, apalagi kalau nanti tiba-tiba seragam abang-abangnya jadi orange gitu kan. Gue tahu nih apa ini adalah futuresnya Fantany gitu ya, makin banyak lagi. Tapi gue seneng banget sih bro ngobrol sama Bro Damar, Bro Rico. Jadi kayak membuka lagi pengetahuan baru nih untuk Sobat Cuan yang dengar, dan pengetahuan baru bahwa jadi employee bisa happy kok ternyata begitu ya. Apalagi dengan kolaborasi, mungkin employee kayak company-company-nya Sobat Cuan yang employee di sini kolaborasi nih juga sama Fantany. Cocok lah pokoknya, kece pokoknya. Thank you banget bro udah datang ke Cuap-Cuap Cuan. Thank you. Sudah matching juga dengan logo Cuap-Cuap. Ini nggak ada janjian sebelumnya. Kayaknya memang energi itu menarik bro Damar dan juga Bro Rico ya. Tapi thank you, ini benar-benar inspirational banget. Sukses buat Fantany ya. Thank you. Next gitu kita kapan-kapan ngobrol-ngobrol lagi. Thank you juga Sobat Cuan udah dengerin hari ini. Jangan lupa dengerin kita di Apple Podcast, Google Podcast, Anchor dan juga Spotify ya. Follow aku di Instagram kita di @cuap_cuan, subscribe, like, dan share YouTube channel kita juga di Cuap-Cuap Cuan, dan juga komen di sana begitu ya, supaya kita juga bikin konten yang lebih seru lagi dan juga lebih menarik lagi. Jangan lupa kita juga ditayangkan di CNBC Indonesia TV. Mereka Katarina pamit ya, sehat-sehat terus Sobat Cuan. Bye. Boleh, bye.